Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adi Setiawan SPD. Bingung mau investasi tapi takut rugi? Tenang, investasi emas dan reksadana bisa jadi pilihan investasi yang aman dan minim resiko. Emas dikenal sebagai aset safe haven yang tahan inflasi. Sementara reksadana menawarkan diversifikasi dan kemudahan dalam berinvestasi. Keduanya cocok untuk investor yang ingin memulai perjalanan investasi dengan modal yang terjangkau. Tapi emas dan reksadana punya karakteristik yang berbeda loh. Emas lebih stabil dan liquid, cocok untuk investasi jangka panjang. Sedangkan reksadana menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi dengan pilihan yang beragam, sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasimu. Nah, penasaran mana yang lebih cocok untukmu? Yuk kita ulas lebih lanjut. Emas, investasi emas. Ada dua jenis investasi emas batangan dan perhiasan. Emas batangan telah lama menjadi primadona di dunia investasi, dikenal sebagai aset yang aman dan tahan inflasi. Salah satu keunggulan utama emas batangan adalah nilai intrinsiknya yang tinggi, berbeda dengan uang kertas yang nilainya dapat tergerus inflasi. Emas memiliki nilai yang stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang. Kelangkaan emas dan perannya sebagai nilai lindung di masa ketidakpastian ekonomi membuatnya menjadi instrumen investasi yang menarik bagi banyak orang. Keunggulan lain dari emas batangan adalah likuiditasnya yang tinggi. Emas batangan mudah diperjualbelikan di berbagai tempat, mulai dari toko emas, pegadaian, hingga platform online. Proses jual beli emas batangan juga relatif mudah dan cepat, sehingga investor dapat dengan mudah mencairkan asetnya ketika membutuhkan dana tunai. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi investor dalam mengelola portofolio investasinya. Selain itu, emas batangan juga relatif mudah disimpan. Anda dapat menyimpan emas batangan di rumah dengan aman atau menggunakan jasa penyimpanan di bank, safe deposit bank, atau lembaga keuangan lainnya. Berbeda dengan investasi properti yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala, emas batangan tidak memerlukan perhatian khusus, cukup simpan di tempat yang aman dan terlindungi dari kerusakan atau kehilangan. Kemudahan penyimpanan ini menjadi nilai tambah bagi investor yang menginginkan investasi yang praktis dan tidak merepotkan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, investasi emas batangan juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah potensi keuntungan yang terbatas. Keuntungan dari investasi emas batangan hanya diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli. Selain itu, harga emas juga dapat berfluktuasi meskipun relatif stabil. Faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran global, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga emas. Investor perlu bersabar dan memiliki horizon investasi jangka panjang untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari investasi emas batangannya. Kemudian investasi perhiasan emas menawarkan kombinasi unik antara nilai estetika dan nilai investasi. Keunggulan utama perhiasan emas adalah fungsi ganda sebagai aksesoris sekaligus aset. Anda dapat mempercantik penampilan dengan menggunakan perhiasan emas. Sementara di saat yang sama, nilai perhiasan tersebut cenderung bertahan atau bahkan bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Ini membuat perhiasan emas menjadi pilihan investasi yang menarik, terutama bagi mereka yang menyukai keindahan dan ingin memamerkan aset investasinya. Selain itu, perhiasan emas juga menawarkan keanekaragaman desain dan model. Berbeda dengan emas batangan yang bentuknya standar dan itu-itu saja, perhiasan emas hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, dan detail yang menarik. Anda dapat memilih perhiasan emas sesuai dengan selera dan gaya pribadi Anda. Keunikan dan keindahan setiap perhiasan emas juga dapat meningkatkan nilai jualnya di masa mendatang, terutama jika perhiasan tersebut memiliki nilai sejarah atau artistik yang tinggi. Keunggulan lain dari investasi perhiasan emas adalah kemudahan dalam mencairkannya. Ketika Anda membutuhkan dana tunai, Anda dapat dengan mudah menjual perhiasan emas di toko emas atau pegadaian. Meskipun harga jual perhiasan emas mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan harga belinya karena faktor pembuatan dan desain, likuiditas perhiasan emas tetap tergolong tinggi. Ini memberikan fleksibilitas bagi investor dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan mendesak bila diperlukan. Investasi perhiasan emas meskipun menarik, memiliki beberapa kerugian yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah harga jual yang biasanya lebih rendah dibandingkan harga belinya. Hal ini disebabkan oleh faktor penyusutan, biaya pembuatan, dan selera pasar yang berubah-ubah. Selain itu, perlu diperhatikan resiko kehilangan dan kerusakan.
Perhiasan emas itu rentan terhadap pencurian atau kerusakan fisik, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dalam penyimpanan dan perawatannya. Terakhir, kadar kemurnian emas dalam perhiasan dapat bervariasi, sehingga penting untuk diingat untuk membeli perhiasan emas dari sumber yang terpercaya, kredibel, dan memastikan keasliannya dengan sertifikat dan metode lainnya. Dalam kesimpulannya, investasi emas adalah pilihan investasi yang menarik dengan berbagai keuntungan. Setiap perlindungan seperti perlindungan terhadap inflasi, likuiditas tinggi, dan kemudahan pemahaman. Namun, investor perlu memahami resiko yang terkait dan menerapkan strategi diversifikasi untuk mengoptimalkan nilai investasi emas. Dengan pengetahuan dan strategi yang tepat, investasi emas dapat menjadi aset berharga dalam portofolio investasi kita. Kemudian reksadana. Jenis-jenis reksadana berupa ada 3. Pertama, kita bahas reksadana pasar uang. Merupakan jenis reksadana yang paling konservatif dengan risiko relatif rendah. Dana investor ditempatkan pada instrumen pasar uang yang aman dan likuid, seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan obligasi jangka pendek. Reksadana pasar uang cocok untuk investor pemula atau mereka yang memiliki tujuan keuangan jangka pendek, seperti dana darurat atau tabungan untuk liburan. Keuntungannya relatif stabil, meskipun tidak setinggi jenis reksadana lainnya. Reksadana campuran reksadana menawarkan keseimbangan antara risiko dan potensi pertumbuhan. Sesuai dengan namanya, reksadana ini menggabungkan investasi di pasar uang, obligasi, dan saham. Dalam portofolionya, proporsi masing-masing instrumen dapat bervariasi, tergantung pada strategi manajer investasi. Reksadana campuran cocok untuk investor dengan profil risiko moderat, yang menginginkan pertumbuhan investasi jangka menengah dengan tingkat risiko yang terukur rendah. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang paling agresif, dengan potensi keuntungan yang paling tinggi, namun juga risiko yang paling tinggi. Sebagian besar dana investor dialokasikan pada saham-saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Reksadana saham cocok untuk investor dengan profil risiko tinggi dan tujuan investasi jangka panjang, seperti dana pensiun atau dana pendidikan anak. Meskipun fluktuasi harga saham dapat cukup tinggi dalam jangka pendek, reksadana saham berpotensi memberikan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Panduan berinvestasi reksadana kita bahas berikut ini. Sebelum memulai investasi reksadana, penting untuk diingat untuk memahami profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Apakah Anda seorang investor konservatif, moderat, atau agresif? Apakah tujuan investasi Anda untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang? Setelah mengetahui profil risiko dan tujuan investasi, Anda dapat memilih jenis reksadana yang sesuai, misalnya reksadana pasar uang yang cocok untuk investor konservatif dengan tujuan jangka pendek, sementara reksadana saham lebih sesuai untuk investor agresif dengan tujuan jangka panjang. Selanjutnya, pilihlah platform investasi reksadana yang terpercaya dan terdaftar di OJK, seperti Bibit atau aplikasi lainnya. Anda dapat memilih berinvestasi melalui bank, perusahaan sekuritas, atau platform digital lainnya. Pastikan Anda memahami biaya-biaya yang terkait dengan investasi reksadana, seperti biaya pembelian, biaya penjualan, dan biaya pengelolaan, dan biaya transfer dari hasil penjualan ke bank Anda. Bandingkan biaya dari beberapa platform sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Setelah memilih platform dan jenis reksadana yang Anda pilih, Anda dapat mulai berinvestasi dengan modal yang mudah terjangkau. Beberapa platform bahkan memungkinkan Anda untuk berinvestasi mulai dari 10.000. Lakukanlah investasi secara rutin dan konsisten, misalnya dengan menyetorkan dana setiap bulan. Jangan panik ketika pasar sedang turun, karena investasi reksadana dimaksudkan untuk jangka panjang. Pantau portofolio investasi Anda secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Kekurangan reksadana meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan potensi keuntungan yang bagus dilihat, reksadana juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum berinvestasi. Salah satunya adalah risiko penurunan nilai investasi. Nilai aktiva bersih NAB reksadana dapat berfluktuasi, bahkan menurun tergantung pada kinerja instrumen investasi yang menjadi portofolionya. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi Indonesia, perubahan suku bunga, dan sentimen pasar dapat mempengaruhi nilai reksadana kita. Investor perlu menyadari bahwa risiko ini selalu ada, terutama pada reksadana saham yang memiliki risiko naik turun yang tinggi sekali. Selain itu, reksadana juga memiliki biaya-biaya yang perlu diperhatikan. Biaya tersebut antara lain biaya pembelian, biaya penjualan, biaya transfer ke bank,
kita, biaya pengelolaan, dan biaya administrasi. Biaya-biaya ini dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh investor. Oleh karena itu, penting untuk diingat dan dipahami dan bandingkan biaya dari berbagai produk reksadana sebelum berinvestasi. Pastikan Anda memilih produk reksadana dengan biaya yang wajar dan transparan. Kesimpulan, jadi jika Anda adalah investor dengan profil risiko konservatif yang mengutamakan keamanan dan perlindungan nilai aset dari inflasi, emas bisa menjadi pilihan investasi yang tepat. Emas menawarkan stabilitas, likuiditas tinggi, dan mudah dipahami, sehingga cocok bagi investor pemula maupun yang berpengalaman. Di sisi lain, jika Anda menginginkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dan bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi dari emas, reksadana dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai. Reksadana menawarkan diversifikasi portofolio dan dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan dengan lebih optimal. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka video ini. Tulis komentar di bawah untuk berbagai pendapat atau request topik video selanjutnya. Dan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Terima kasih telah menonton sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.